kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Selamat siang saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Di saat ini kita beribadah bersama kepada Tuhan. Kita percaya sungguh dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ibadah yang kita lakukan saat ini memberi kekuatan bagi kita untuk terus melangkah bersama Tuhan. Dan karena itu
Di dalam ibadah ini kita akan membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan yang kita percaya sungguh akan memberi kekuatan kepada kita. Lieve gemeente, laten we bidden om de leiding van de Heilige Geest vragen, alvorens de schriftlezing begint. Laten we bidden. Vader in de hemel, vandaag komen wij tot u. Dank u voor het leven dat u ons uit uw liefde en genade hebt gegeven. We danken u voor alles en alles wat u laat gebeuren in ons leven. In de moeilijke situatie van vandaag verlangen we om uw woorden te ontvangen. We weten dat uw woord ons altijd zal versterken in elk van onze zwakheden. Uw woord zal ons altijd versterken in al ons verdriet en pijn. En uw woord zal ons altijd kracht geven om te blijven lopen. Zelfs in het leven dat we doormaken, wat voor een van de moeilijkste situaties staat. Help ons uw woorden te begrijpen en help ons om vruchten te geven voor de anderen. In de naam van Yesus Kristus bidden we. Amin. Firman Tuhan di saat ini yang akan menjadi landasan dan kekuatan untuk kita melangkah memasuki hari-hari hidup kita ke depan terambil dari Matius pasal 17 ayat 14 dan berakhir pada ayatnya yang ke-21. Matius pasal 17 ayat 14 dan berakhir pada ayatnya yang ke-21. Yang berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Geliefde broeders en zusters in Jezus Christus. De schriftlezing is genomen uit het Nieuwe Testament. Uit het boek van Matthäus. Matthäus 17 vers 14 tot en met 21. Gebrek aan geloof. Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar hem toe, die voor hem op zijn knieën viel en zei, Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg onder. Hij valt dikwijls in het vuur of in het water. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Jezus antwoordde, wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk. Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me. Daarop sprak Jezus de demon op strenge toon toe.
Deze ging uit de jongen weg. En vanaf dat moment was hij genezen. Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe. Eenmaal met hem alleen vroegen ze: waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Hij antwoordde: vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: verplaats je van hier naar daar. En dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, beste broeders en sisters van de Heer Yesus Kristus. Kalau kita membaca teks ini, mungkin dengan cepat mata dan pemahaman kita akan tentang iman hanya terletak pada kemampuan kita melakukan perbuatan besar dan luar biasa. Karena itu orang seringkali berfokus hanya pada perkataan Yesus dalam ayat 20. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saya kira ini satu perbuatan besar, cepat, dan tidak memerlukan usaha keras, sebab hanya dengan perkataan saja semua bisa terjadi. Akan tetapi saudara-saudara, seringkali kita tidak bertanya, mengapa Yesus berkata seperti itu? Apa maksud Yesus di balik perkataannya itu? Sebab perbandingan antara biji sesawi yang ukurannya sangat kecil dengan gunung besar yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, rasanya ini perbandingan seperti antara langit dan bumi. Dan oleh karena itu saya mengajak kita untuk jangan cepat-cepat berfokus hanya pada ayat 20 tanpa kita tahu apa sebetulnya yang menjadi latar belakang dari perkataan Yesus. Ada makna lain yang lebih dalam yang bisa kita pelajari dari teks ini, daripada hanya sekedar berfokus kapan seseorang bisa memiliki iman yang mampu memindahkan gunung dalam waktu sekejap mata, atau dalam kaitan dengan kehidupan kita saat ini dalam situasi hidup yang sulit dengan tantangan, bahkan dalam situasi di mana kita tahu penyebaran virus corona menjadi pandemi, menjadi masalah dunia. Teks ini mungkin tidak mengajarkan kita hanya sekedar fokus kapan seseorang bisa memiliki iman yang besar, yang mampu mengangkat persoalan dan ketakutan hidup dalam waktu sekejap mata. Beste broeders en zusters van de Heer Jezus Christus, als we dit deel van de tekst lezen, richten onze ogen en ons begrip van geloof misschien snel alleen in ons vermogen om grote en buitengewone daden te verrichten. Daarom richten mensen zich vaak meer op de woorden van Jezus in vers 20. Hij zeide tot hen: vanwege uw klein geloof. Want voorwaar, ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: verplaats u van hier daarheen, en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. Dit is een krachtige uitspraak en vereist geen opoffering of inspanning, omdat met slechts woorden alles kan gebeuren. Maar lieve broeders en zusters, vragen we vaak niet waarom Jezus dat zei, of wat Jezus bedoelt met zijn woorden, omdat de vergelijking gaat over kleine mosterdzaadjes met grote bergen, die van de ene plaats naar de andere kunnen bewegen. Voelt het alsof deze vergelijking een verschil weergeeft tussen hemel en aarde. Daarom verzoek ik ons om niet hastig
vers 20 te lezen, zonder te begrijpen wat er met Jezus zijn woord wordt bedoeld. Want er is een andere, diepere betekenis die we uit deze tekst kunnen leren. In plaats van alleen maar te focussen op wanneer iemand geloof kan hebben, die bergen in een oogwenk kan verzetten. In verband met ons dagelijks leven leert deze tekst ons veel dingen. In plaats van wanneer kan ik vertrouwen hebben dat in staat is om problemen en angsten van mijn leven snel naar voren te brengen. Laten we samen kijken. Dit verhaal begint met de komst van iemand, een ouder die zijn zieke kind bij Jezus bracht, zodat het kind genezen kon worden. Cerita ini dimulai dari kedatangan seseorang orang tua yang membawa anaknya yang sakit kepada Yesus agar sekiranya anak tersebut dapat disembuhkan. Maar interessant genoeg, zei de oude man, ik heb het naar je leerlingen gebracht, maar ze kunnen hem niet genezen. Voor mij zijn er twee verschillende manieren om geloof te begrijpen. Ten eerste zijn de discipelen uitgekozen door Jezus om zijn leerlingen te zijn. Ze hadden moeten weten hoe Jezus in zijn bediening was. Er zijn tijden dat hij grote dingen deed, maar er zijn momenten waarop hij er was voor degenen die zwak en klein waren. Hij was bemoedigen en troost geven. In feite is zijn aanwezigheid zelf voldoende om te versterken. Dus dat wil zeggen dat er enigszins een verkeerd begrip is van de leerlingen. Misschien denken zij dat de maatstaf van het geloof gelijk staat met het vermogen om grote daden te verrichten. En daarom voelden zij zich daartoe niet in staat. Maar wordt geloof altijd gemeten aan grote en buitengewone daden? Geloof wordt ook geboren uit acties die er gewoon en eenvoudig uitzien, maar die zinvol zijn en een grote impact hebben. Dus door het meten van hun geloof maakten de leerlingen onderscheid op het moment dat de ouder hun zieke kind naar hen bracht. De man bleef standvastig zoeken om genezing te vinden voor zijn kind, totdat hij Jezus ontmoette. Voor mij is er iets interessants. Uit angst voor de ziekte voor zijn zoon had hij nog steeds hoop. Die hoop werd bewezen door te blijven lopen en zoeken, totdat hij Jezus ontmoette. Hij stopte niet op een gegeven moment waardoor hij het op zou kunnen geven. Die hoop wat overblijft is waar het om gaat. En dat is geloof. Geloof begint niet bij wat er niet in ons is. Geloof begint niet met te denken of het groot genoeg is. Maar geloof begint met wat er wel in ons is. En zelfs wat er nog over is in ons. Iman tidak pernah dimulai dari apa yang tidak ada pada kita. Tapi iman dimulai dari apa yang ada pada kita. Walaupun yang tersisa itu hanyalah sebuah harapan, tetapi harapan itulah yang memberi kita kekuatan untuk berjalan. Harapan itulah yang memberi kita kekuatan untuk melihat kehidupan, untuk mencintai kehidupan, terlebih untuk mencintai Tuhan. Dus als we terugkeren naar mijn oorspronkelijke vraag, wat de betekenis is van Jezus zijn woorden. Als je maar geloof gaat, zo groot als een mosterdzaadje, zal je bergen kunnen verzetten. Een mosterdzaadje zal iets produceren als het wordt geplant en gevoed in een groeiproces. Zo is het ook in ons leven. We zullen nooit iets groots kunnen produceren als we ons leven niet in Christus hebben geplant en geworteld en we onszelf niet laten groeien
in het levenspatroon van Christus zijn leven. Leven zoals Christus betekent gehoorzaamheid hebben om hem te volgen, maar tegelijkertijd ook de wijsheid van Christus hebben om voorzichtig te zijn in het leven. Alleen geloof hebben zonder wijsheid kan verwoestend zijn. Percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus juga harus diikuti dengan hidup dengan memiliki hikmat Kristus. Sebab beriman tanpa berhikmat akan membuat kita menjadi orang-orang yang melakukan tindakan iman yang fatal dalam kehidupan ini. Alleen geloof hebben zonder wijsheid kan verwoestend zijn. Levens die in Christus zijn geplant en geworteld worden ook bewezen op het moment wanneer vanuit huis leven en aanbieden, ook bieden en bekrachtiging geven aan degenen die voor het leven strijden, inclusief degenen die worden behandeld voor COVID-19. In feite, voor degenen die hun leven riskeren, voor het leven van anderen, zoals degenen die in ziekenhuizen werken, diegenen die in verschillende supermarkten blijven werken, om de beschikbaarheid van voedsel te garanderen te midden van deze moeilijke situatie. En wie dan ook, lieve broeders en zusters van de Heer Jezus Christus. We moeten voor ze bidden en ze versterken. Misschien moeten ze uit een bepaalde angst, maar ze moeten blijven werken. Misschien is er een verlangen om thuis met hun familie te zijn, maar ze moeten blijven werken. Misschien voelen zij zich vermoeid doordat ze met veel mensen te maken hebben. En zijn ze daarom continu overgeleverd aan hun werk. Dat onze gebeden en dat van hen samen één wordt. Omdat we hen gedenken en voor hen bidden. En ik denk ook dat dat geloof is. We leven niet alleen voor onszelf. Blijf onszelf herinneren om te doen wat we kunnen om onze naasten te helpen en te versterken. Onthoud, mijn broeders en zusters van de Heer Jezus Christus. God geeft altijd moed en vastberadenheid in al onze angst. Tuhan selalu memberi kita keberanian di tengah ketakutan. God geeft altijd kracht in al onze zwakheden. Tuhan selalu beri kita kekuatan di tengah kelemahan kita. God geeft altijd ware wijsheid te midden van bijna hopeloos geloof. Tuhan selalu memberi kita hikmat yang benar di tengah-tengah harapan atau iman yang hampir putus asa. En God geeft ons altijd waardevolle levenservaringen om geloof te vinden in alles en in elk van onze ook moeilijke tijden. Tuhan selalu memberi kita pengalaman-pengalaman hidup yang berharga untuk menemukan iman kita, termasuk di dalam saat-saat hidup yang sulit seperti saat ini. Dus lieve broeders en zusters van de Heer Jezus Christus, wees sterk in God, Jezus Christus. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan, kami datang dan bersyukur di saat ini karena Engkau boleh menganugerahkan kami waktu dan kesempatan, dan melalui media sosial kami bisa beribadah memberitakan firman kepada umat-Mu. Kiranya firman kebenaran yang sudah boleh kami baca dan dengar memberi kami kekuatan untuk melangkah, mengajarkan kami untuk selalu dan senantiasa membangun harapan di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah situasi kehidupan, tantangan, pergumulan dan persoalan yang kami hadapi saat ini, dan ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kami berdoa ya Allah, menyerahkan kehidupan umat-Mu
Engkau memberkati hari-hari hidup setiap keluarga. Engkau memberkati setiap keluarga dengan cinta kasih, supaya mereka tetap dapat membangun kehidupan yang saling melengkapi dalam kekurangan dan kelebihan, saling menguatkan dan saling mendoakan antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Engkau berkati juga semua orang tua yang berada dalam usia lanjut, baik yang ada tinggal bersama-sama dengan setiap keluarga maupun yang ada di rumah-rumah orang tua. Engkau mau jaga mereka, Engkau beri kekuatan kepada mereka, Engkau beri sukacita dan penghiburan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, mengingat mereka yang sakit. Tuhan kiranya mau melawat mereka, Tuhan mau beri kekuatan kepada mereka. Secara khusus kami berdoa untuk persoalan yang dihadapi oleh dunia saat ini. Ketika penyebaran virus corona di berbagai tempat, di berbagai belahan dunia ini, termasuk di tanah Belanda, membuat ada banyak orang yang sakit dan harus dirawat di rumah-rumah sakit. Mereka harus dikarantina. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya dalam segala penderitaan dan sakit, biarlah Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Walaupun sakit itu menggerogoti kekuatan mereka, tapi kami percaya sakit itu tidak bisa menggerogoti harapan hidup mereka, iman mereka untuk terus digantungkan hanya kepada Engkau di dalam Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, Engkau berikan mereka sukacita dan kekuatan. Berkati juga semua orang yang memberi hidup, waktu dan tenaga mereka untuk melayani para dokter, tim medis yang bekerja di rumah sakit dengan berbagai peralatan yang digunakan. Tuhan beri mereka kekuatan, Tuhan beri mereka sukacita, Tuhan beri mereka semangat dan cinta kasih yang sungguh untuk melayani atas nama kemanusiaan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah dalam segala kelelahan dan keletihan mereka, karena mereka harus berkorban demi dan untuk banyak orang, kiranya Tuhan perhitungkan semua itu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin di seluruh dunia, untuk semua orang yang bekerja, semua orang yang sampai saat ini berusaha untuk bagaimana mengatasi masalah pandemik virus corona 19 ini Tuhan. Biarlah Engkau beri mereka hikmat, dan kiranya pada waktu Tuhan sendirilah Engkau nyatakan mujizat bagi dunia ini. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami setiap hari, ketika kami harus menjaga jarak sosial, kami harus mengisolasikan diri kami di rumah, kami tidak bisa beraktivitas seperti biasa, yang bisa saja berdampak pada perekonomian dan juga berbagai hal. Tuhan kiranya mau memberkati, Tuhan memberi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari hidup kami, dan ajar kami untuk mencintai kehidupan yang Tuhan berikan. Dan ketika kami sadar sungguh bahwa kami harus mencintai kehidupan yang Engkau anugerahkan, kami akan semakin belajar berhati-hati di dalam hidup ini. Dan Engkau juga memberkati semua orang yang tidak bisa tinggal di rumah karena mereka harus bekerja demi dan untuk banyak orang. Mereka yang di rumah sakit, mereka yang di kepolisian, mereka yang bekerja di berbagai supermarket, swalayan, toko-toko, mereka yang harus menjamin ketersediaan makanan untuk banyak orang. Tuhan kiranya beri kekuatan kepada mereka, Tuhan beri sukacita dan kesehatan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk umat-Mu, kiranya mereka tetap hidup dalam rasa percaya yang sungguh bahwa di dalam dan bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Kami hanya bisa berserah di tengah-tengah situasi hidup yang sulit ini. Lalu Tuhan berkati gereja-Mu, biarlah gereja-Mu juga bisa menjadi gereja yang terus menyuarakan suara kenabian kepada umat-Mu, supaya kami semakin mencintai Tuhan dan mencintai kehidupan ini. Gereja yang terus solider dengan semua orang yang sakit, yang menderita. Tuhan, gereja menjadi gereja yang solider dengan semua orang yang saat ini hidup dalam keterpurukan dan keputusasaan.
Dan biarlah oleh kekuatan-Mu saja pada waktunya dunia ini boleh disembuhkan dari sakit yang begitu menakutkan dan mengancam kami. Lalu kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan perjalanan hidup kami ke depan. Tuntun, jaga, dan pelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu di saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan, untuk berbagai hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami yang banyak. Ini doa kami, ini permohonan kami, ini pergumulan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami yang hidup. Dan pada akhirnya kami mohon janji berkat-Mu. Kiranya Allah, sumber segala damai sejahtera, di dalam kasih Yesus Kristus dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, memberkati semua orang yang mengambil bagian dalam ibadah lewat media sosial ini, menguatkan semua orang yang telah mendengarkan firman Tuhan, memberkati semua orang yang punya kami jauh dan dekat, hari ini terus kekal dan sampai selama-lamanya. Amin. Susah sukarmu, ia tak pernah terlambat untuk lepas semua belenggu. Jangan ada ragu, lepas sekata mendekat. Dia ingin bertemu, bertamu di dalam kesusahan hatimu, di dalam jiwa yang lelah dan semakin rapuh. Dia menyulam duka dengan sukacita penuh. Ikut dunia yang fana tak bisa menawarkan surga padamu. Ingat janji Kristus, setia dan amin. Selalu ada